Rocky Gerung kritik kebijakan pusat terkait permasalahan lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur. Lapas kelas 2B Atambua panen padi hasil asimilasi warga binaan di luar tembok lapas. Balili Cafe menjadi pilihan nongkrong warga karena menyajikan sensasi kopi lokal khas kota Atambua. Selamat malam pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Nita Seran akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Rocky Gerung menjadi pembicara dalam seminar nasional membedah politik ekologi pada Minggu 12 Mei siang. Sebagai pembicara, Rocky merespon permasalahan ekologi di NTT dengan anjloknya pola pemerintahan di tingkat pusat. Rocky Gerung hadir dalam seminar nasional membedah politik ekologi yang terselenggara di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Rocky yang saat itu menjadi pembicara utama sempat menyoroti permasalahan yang menjadi keresahan masyarakat saat ini. Diskusi ini membahas tentang permasalahan lingkungan hidup dan sistem pemerintahan di Nusa Tenggara Timur. Sebagai pembicara, Rocky yang juga sebagai akademisi dan pengamat politik merespon permasalahan ekologi di NTT terjadi karena pengaruh dari anjloknya pola pemerintahan di tingkat pusat. Semua penyelesaian kasus itu berakar pada kebijakan pemerintah pusat yang ngancol. Jadi pembagian keadilan tidak dihasilkan melalui riset, tidak melibatkan universitas. Itu yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Jadi secara makro kebijakan pemerintah itu justru menelantarkan hak-hak masyarakat adat. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unika Kupang, Eston Diron mengungkapkan saat ini NTT sedang mengalami masalah terkait persoalan lingkungan hidup. Seperti maraknya perampasan lahan warga, alih fungsi kawasan hutan lindung, dan kriminalisasi terhadap penggiat lingkungan hidup. Eston juga menyoroti beberapa proyek strategis nasional dan kebijakan sektor energi yang ada di NTT. Pada berbagai macam kebijakan pemerintah yang selama ini itu tidak memperhatikan soal dampak ekologis dan keadilan antar generasi. Karena banyak kebijakan pemerintah, misalnya proyek-proyek geothermal, proyek pertambangan dan berbagai macam mega proyek lainnya itu memberi ruang kepada investor sembari meminggirkan hak akses kontrol masyarakat terhadap ruang hidup dan penghidupan. Seminar nasional membedah politik ekologi ini menghadirkan ratusan peserta baik dari kalangan umum, akademisi, mahasiswa, dan berbagai organisasi lingkungan hidup di NTT. Para peserta diberikan kebebasan untuk berdiskusi terkait permasalahan yang ada di lingkungannya. Rocky juga merespon tuntutan masyarakat terkait pengesahan undang-undang tentang masyarakat adat. Dirinya yakin ada penguatan terhadap masyarakat adat bila undang-undang ini disahkan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melaksanakan vaksinasi meningitis bagi 30 calon jemaah haji. Vaksinasi dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit menular. Sebanyak 30 calon jemaah haji tahun 2024 mengikuti vaksinasi meningitis sebagai persiapan keberangkatan ke Tanah Suci. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Salah satu calon jemaah haji
Andre menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dipersiapkan dengan baik dari segi kesehatan. Ya, semoga diberi kesehatan supaya bisa menjalankan ibadah dengan Vaksinasi dilakukan di kantor Kementerian Agama Belu, di mana para peserta bergantian memasuki ruangan untuk divaksin oleh petugas kesehatan. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kasim Lukman menyatakan bahwa vaksin meningitis ini adalah langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit menular bagi para calon jemaah haji ketika berada di Tanah Suci. Meningitis ini untuk apa? Meningitis ini untuk antisipasi penyakit menular di Tanah Suci, dan itu diwajibkan oleh pemerintah Arab Saudi. Setiap jemaah haji yang berkunjung ke Arab Saudi harus vaksin meningitis. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh peserta yang ingin melaksanakan haji dan umroh. Calon jemaah akan mendapatkan sertifikat vaksin internasional guna memastikan jika mereka telah melakukan vaksinasi meningitis. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Sementara itu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu juga menggelar kegiatan manasik haji untuk calon jemaah haji. Manasik haji bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara haji sesuai dengan syariat Islam. Beginilah suasana pelaksanaan manasik haji yang diikuti puluhan calon jemaah haji asal Kabupaten Belu. Selama 4 hari, para calon jemaah haji mendapat pembinaan mulai dari pembekalan materi hingga praktek kegiatan beribadah di Tanah Suci. Rata-rata dari mereka adalah para calon jemaah haji yang telah mendaftar sejak 11 tahun terakhir. Insyaallah itu sudah ada 7 bulan, 8 bulan kita selalu semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah siap-siap untuk semuanya teman-teman sama bisa melaksanakan ibadah haji. Tak hanya menjalani pelatihan, para calon jemaah haji juga diperiksa kesiapan fisik dan mental sebelum berangkat ke Tanah Suci. Saat ini, jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Belu sebanyak 41 orang. Nantinya mereka akan berada pada kloter 78 yang akan diterbangkan melalui embarkasi Surabaya. Ini manasik ini kami lakukan untuk memberikan pengetahuan manasik kepada calon jemaah haji kita agar mereka memiliki kemampuan untuk menguasai ilmu manasik haji yang merupakan tuntunan syariat Islam. Digelarnya manasik haji sepanjang tahun diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemahaman jemaah terhadap pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Bagi Kemenak, kegiatan manasik haji juga berguna untuk mengevaluasi materi bimbingan ibadah haji, mengikuti perkembangan sesuai aturan yang berlaku. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Duta Besar Lapas kelas 2B Atambua panen padi hasil asimilasi binaan warga di luar tembok lapas. Informasinya usai jeda.